Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Syeds alaihi salam yang akhirnya membuat manusia tidak bisa melihat jin. Nabi Syeds adalah seorang nabi yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Nabi Syeds alaihi salam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah putra dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Dapat dikatakan bahwa Nabi Syeds menempati posisi sebagai nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Beliau juga berperan sebagai guru bagi Nabi Idris alaihi salam. Beliau juga yang merupakan pertama kali memperkenalkan ilmu baca tulis, ilmu falak, seni menjinakkan kuda, dan berbagai pengetahuan lainnya. Dalam kisah, Nabi Syeds diceritakan mempunyai risalah yang menyebabkan pisahnya alam manusia dan jin. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Ayo kita simak. Nabi Syeds merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dalam riwayat yang tercatat, Nabi Adam dikaruniai 40 anak dan setiap kelahirannya selalu melibatkan anak kembar. Suatu ketika, peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya memberikan kurban sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik. Habil memberikan kurban yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Qabil merasa tidak puas dan akhirnya membunuh saudaranya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Qabil merasa menyesal. Namun, Nabi Adam alaihissalam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah kepadanya tidak diturunkan kepada Qabil. Pada tahun ke-400 kehidupan Nabi Adam di bumi, lahirlah Nabi Syeds. Allah memberikan tugas kepada Syeds untuk melanjutkan kenabian. Nabi Adam mengingatkan Syeds untuk menjaga kerahasiaan tugas tersebut agar Qabil yang dengki tidak mengetahuinya. Salah satu tugas Syeds adalah menetapkan batas antara alam manusia dan jin. Nabi Syeds mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Sebelum Syeds bertugas, dahulu masih bisa dilihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Nabi Syeds diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini tidak disampaikan Nabi Adam kepada Qabil. Secara diam-diam, Syeds diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia tersebut. Syeds kemudian bergerak dan berdakwah berbagai pulau. Nabi Syeds juga diamanahkan menjaga Nur Muhammad SAW. Nabi Syeds dilahirkan pada saat Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syeds hingga ia diamanahkan untuk menjaga Nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syeds sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah atau lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum, sunnah, fardu, serta syariah-syariah dan batasan hukum Allah. Nabi Syeds sendiri berarti yang ditunjuk, ditempatkan atau hadiah. Nabi Syeds adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki kelebihan dari yang lain. Beliau memiliki kebijaksanaan serta ilmu yang luar biasa. Beliau juga dikenal adil dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Syeds lah yang ditunjuk sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam dalam memimpin umat manusia. Nabi Adam alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Syeds alaihissalam, yaitu jangan pernah merasa aman hidup di dunia,
karena Nabi Adam yang pernah hidup di surga dengan tenang pun dikeluarkan daripadanya. Kedua, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu istri, karena hal tersebutlah yang membuat beliau memakan buah terlarang. Ketiga, pertimbangkan setiap perbuatan yang dilakukan agar tidak menyesal kemudian. Keempat, ketika hati merasa ragu, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Dan terakhir, bermusyawarahlah bila ada suatu masalah. Dikisahkan bahwa iblis juga mencoba menggoda keturunan Adam pada masa kepemimpinan Nabi Syed. Masa ini juga dikenal dengan musik dan zina pertama kali di dunia, di mana iblis membisikkan dan meracuni pikiran manusia agar membuat sebuah alat yang mengeluarkan bunyi. Terciptalah seruling dan genderang. Inilah musik pertama tercipta di dunia. Para anak Adam menjadi lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Nabi Syed alaihissalam sudah berkali-kali mengingatkan. Bahkan mereka membuat pesta hingga mereka lupa diri karenanya. Di saat itulah pria dan wanita yang ada di sana digoda oleh iblis dan syaitan. Timbul hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan pertama di dunia. Peperangan pertama di dunia juga terjadi pada masa Nabi Syed. Atas perintah mendiang ayah beliau, Nabi Syed mengajak keturunan Adam lainnya untuk memerangi Qabil. Ternyata para anak-anak Adam terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang ikut dengan Nabi Syed alaihissalam dan ada pula yang mengikuti Qabil. Dua kelompok tersebut menggunakan tanda-tanda khusus untuk mengenali pihaknya. Kelompok yang mengikuti Nabi Syed alaihissalam akhirnya berperang dengan kelompok yang mendukung Qabil. Inilah peperangan pertama yang terjadi di muka bumi. Akhirnya, pihak Nabi Syed alaihissalam memenangkan pertempuran dan selanjutnya menawan Qabil di sebuah tempat yang panas hingga ia meninggal. Sebelum kematian Qabil, dia menanyakan pada Syed, kenapa beliau tidak menjaga persaudaraan di antara mereka. Nabi Syed kemudian mengatakan, kenapa Qabil sendiri tidak menjaganya? Akhirnya, Qabil dibelenggu hingga akhir hayatnya. Peristiwa Nabi Syed dan Qabil seharusnya mengajarkan kita agar saling menyayangi sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai sifat iri hati dan nafsu yang berlebihan membutakan mata kita. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia yang mengetahui segala ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.